Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil hadi liman yasha'u min ibadihi, al-mudhillu liman yasha'u bi'adlihi, muqinina bin nubuwwati wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi. Amma ba'du, fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru man yasha'u min ibadihi. Wa yaqulu aidan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa yaqulu aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin wal hadirat, jamaah sidang salat isya berjamaah dan tarawih insyaallah. Kita bersyukur status kita berubah dari yang shaimin dan shaimat menjadi muftirin dan muftirat. Sebentar lagi status kita juga berubah dari muftirin dan muftirat menjadi qaimin dan qaimah. Tidak terasa 15 hari meninggalkan kita, sudah disampaikan oleh DKM kita, insyaallah besok sudah nuzulul Quran. Itu artinya malam hari ini itu malam ke-16, esok 17, lagi banyak yang hilang daripada yang sisa dari kehidupan kita. Maka tidak lain dan tidak bukan kecuali kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali datang kritik-kritik peribadahan kepada kita. Seringkali kita dihadapkan kepada kritik-kritik terhadap agama kita, yang mana tak lain dan tak bukan ini adalah imbas dari bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, antara Islam dengan Muslim adalah satu hal yang berbeda. Saat kita membaca literasi daripada Islam, itu akan berbeda dengan literasi Muslim. Ketika kita memahami Islam, maka Islam adalah satu value, satu nilai, yang nilai itu berasaskan, bersarikan dari apa yang diajarkan Allah dan Rasul. Akan tetapi Muslim itu adalah identitas. Maka Islam satu value, Muslim satu identitas, yang memang kita sangat berharap bahwa Muslim bisa melakukan peribadahan dengan konteks yang sangat Islami. Bahwa Muslim kemudian di-create menjadi profil Muslim yang Islami. Itu makanya beberapa pakar menyebutkan bahwa Islam itu akan tetap salihun likulli zaman wa makan. Kapan dia? Saat kita mendekati nilai-nilai itu, saat kita mendekati value-value itu,
maka seketika itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekati kita. Kita bisa lihat apa yang disampaikan oleh para pakar. Katakan saja misalnya Syekh Muhammad Abduh, yang kita tahu beliau adalah ulama kenamaan Mesir, melalang buana ke benua Eropa, Inggris dan seterusnya. Ketika beliau pulang menyatakan ra'aitul Islam fi Uruba ma ra'aituhu fi Misra. Aku melihat Islam tanda kutip yang saya sampaikan tadi sebagai value, sebagai nilai, sebagai intisari ajaran yang diajarkan Allah dan Rasulnya, itu banyak ditemukan oleh Syekh Muhammad Abduh fi Uruba, di Eropa. Mala ajiduhu fi Misra, di mana aku tidak pernah menemukannya di Mesir. Ulama abad 21 misalnya, katakan Syekh Yusuf Qaradawi, sama beliau juga dari Mesir, hanya saja menetap di Qatar. Beliau banyak menyebutkan dalam momentum internasional bahwa al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu kadang tertutup nilai-nilainya, tertutup value-nya justru oleh orang muslim sendiri. Kenapa? Karena sekali lagi Islam itu satu value dan Muslim itu adalah satu identitas, yang mana tiap kita sangat ingin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan kehidupan aktivitas kita secara Islami di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering kali kita berpikir, kalau banyak orang kita merasa malu. Jangan banyak orang gak enak, tar aja dah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menekankan, innama tunziru, ketika Allah mengingatkan kita akan hal-hal yang Allah peringatkan. Dari apa? Rasa ketakutan, khasyah. Bahkan ulama-ulama kemudian Allah gambarkan mereka kemudian yakhshallaha min ibadihil ulama. Mereka justru sangat takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beliau mengetahui bagaimana hakikat Islam itu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya bahwa salah kita kemudian ketika berperasaan banyak orang, dilihat orang nggak enak, banyak orang. Padahal justru kita akan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bil ghaib, ketika kita sedang sendirian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekh Muhammad Abduh menekankan, jangan pernah tinggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah tukar somadiyatullah. Jangan pernah tukar eksistensi Allah. Jangan pernah kemudian Allah kita lip sync. Ketika di masjid sama-sama kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita tunduk beribadah kepadanya dan minta ampun, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengangkat takbir kita, rasanya semuanya juga takbirnya angkat tangan dua-duanya. Belum pernah kita lihat angkat tangannya satu doang, Allahu Akbar. Pastinya dua. Ketika dua itulah kata Rasul, innama ataqabbalus shalah liman tawaddu'a li azamati. Bahwa Allah mengabarkan kepadaku, innama ataqabbalus shalah, sungguh aku menerima salat hambaku, liman tawaddu'a li azamati, ketika dia sudah menyerahkan dirinya, mengangkat tangannya, menundukkan harkat dan martabatnya
di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seketika itulah aku terima salatnya. Itu artinya kalau kita salat menghadap Allah, kemudian kita minta tolong kepada Allah di masjid, di mushola, di majlis, tapi keluar, terkadang kita kemudian meninggalkan Allah, menukar eksistensi Allah. Di parkiran 1-2 orang menyempilkan sesuatu di jok motornya. Ketika kita tanya, untuk apa mas? Biar tenang aja pak, biar sholatnya khusyuk, ntar gak kepikiran motor. Padahal ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di lain pihak kemudian tidak iyyaka na'bud dan tidak iyyaka nasta'in. Maka dari apa yang diingatkan oleh Syekh Muhammad Abduh ketika safar beliau, ketika beliau melihat Eropa, Inggris dan seterusnya, ketika mungkin Syekh Yusuf Qaradawi menekankan bahwa mahjubun lil muslimin, tentunya adalah tugas kita untuk terus mengingatkan diri kita bahwa kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan dan dimanapun, qiyaman wa qu'udan wa ala dzunubihim, baik sedang duduk, berdiri ataupun berbaring, karena pada saatnya Allah akan tanya, ainal ladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji, siapa di antara hambaku ini tatajafa junubuhum, lambungnya itu jauh dari anil madaji, dari tempat tidurnya. Tentunya banyak kita, alhamdulillah, bagian yang tatajafa junubuhum anil madaji, jauh lambung kita dari tempat tidur kita. Nanti malam dan seterusnya juga banyak orang yang kemudian tatajafa junubuhum, lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Ada yang qiyamul lail, ada yang baca Quran, ada yang asmaul husna, tapi juga ada yang gol, Jackmania, the champion. Ada juga yang kemudian gol, nonton big match Real Madrid lawan Barcelona. Kan sama, tatajafa junubuhum, lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Tapi kata Allah sampaikan kepada Rasul, fayakumun, dengan present continuous tense. Fayakumun artinya bukan simple past tense. Nanti yang bangun, yang berdiri, yang Allah bangkitkan, yang menjawab pertanyaan Allah, fahum qalil, mereka sedikit di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan ketika Allah terus kita sematkan dalam kehidupan kita, Allah terus kita jaga, tidak kita tukar dalam eksistensinya dalam diri kita, maka insya Allah Allah pun akan menjaga kita. Buktinya corona sudah ulang tahun, syukur alhamdulillah kita masih sehat, segar, bugar, alhamdulillah. Saudara kita, tetangga kita boleh jadi sudah nggak ada, kita masih sehat, bugar, panjang umur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu tidak ada yang lain dan tidak ada yang bukan kecuali kita kemudian sama-sama menjadikan diri kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan segala tindak dan tanduk kita semuanya berdasarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man lam yabda amalahu bi basmalah fahuwa akhta, siapa yang tidak memulai seluruh aktivitasnya dengan bacaan bismillah, maka terputus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahuwa abtar, dia akan kemudian sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan ibadah kita yang masih memakai masker ini, meskipun memakai maskernya beda-beda madhab, kadang pakai maskernya gini, kadang-kadang gini, kadang-kadang di leher udah kelipat-lipat, lupa dia kalau pakai masker ya. Kadang-kadang juga
Banyak di parkiran yang pada pakai maskernya di mata, istirahat ya. Itu artinya tetap kita pakai. Salat dengan physical distancing juga sama, cuci tangan juga demikian. Kenapa? Al ibadatu fil haraj, beribadah dengan segala keterbatasan, beribadah dengan aturan main yang sudah disepakati oleh kita, maka sesungguhnya al-ibadatu fil haraj, beribadah dalam segala keterbatasan, kahijratin ilayya, sama dengan pahala hijrahnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat kepadanya, sehingga mudah-mudahan masih ada kesempatan kita untuk beribadah. Andai tidak, mudah-mudahan Allah jadikan kita bagian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih segala perhatian. Usikum wa nafsi taqullah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.